taruhannya sangat besar. Manakala perkara ini tidak sampai ke pengadilan, rusaklah itu barang. Satu. Yang kedua, manakala tersangka hanya 2, maka rakyat akan kecewa. Kenapa? Pasti tersangka itu tidak mungkin lah. Nanti Pak Boyamin, Pak Pitra, orang hukum pasti jelaskan. Tidak mungkin 2. Ini kan korupsi dalam penyuapan. Ya. Kalau penyuapan, ada yang menyuap, ada yang menerima suap. Nah, perkaranya saja sudah disebutkan, perkara pokoknya 3, yaitu masalah batubara, Krakatau Steel, dan Asabri. Okay. Nah, perkara ini mencari tersangkanya gampang. Kenapa gampang? Berkasnya ada di kejaksaan. Kita ingat sekian bulan atau sekian tahun yang lalu 3 perkara ini ditangani kejaksaan. Ternyata perkara ini bermasalah. Ada korupsi di atas korupsi, nah maka berarti tersangkanya bukan yang korupsi di atas korupsi, tapi yang betul-betul melakukan korupsi di perkara batubara, korupsi di perkara Asabri, dan korupsi di perkara Krakatau Steel. Jadi minimal bertambah 3, tapi bertambah 3 penonton masih kecewa, pasti lebih dari itu. Nah, jadi harus tambah, kemudian harus. Nah, kalau saya tidak mengatakan, saya positive thinking saja, tidak mengatakan bahwa ini akan ke atas, akan kemana-mana, tapi yang jelas dari jalur perkara saja tersangka pasti bertambah. Tapi dari jalur pemain, ya pemain di lingkungan kor kejaksaan, kita positive thinking, mudah-mudahan hanya 1 ini, yaitu pemain tunggal gitu ya. Jadi kan bisa kan, bulu tangkis itu kan tidak terlalu harus ada ganda ya. Yang tidak boleh pemain tunggal itu sepak bola, dan kita anggap aja bulu tangkis pemain tunggal gitu. Mudah-mudahan hanya 1 pemainnya. Nah, jadi ini untuk DPR dan untuk pembuat undang-undang, untuk akademisi, untuk praktisi, ini laboratorium hukum yang paling bagus sekali. Oke, Pak Susno, saya ingin tanya dulu Pak Susno. Dari 3 skenario yang disampaikan oleh Pak Mahfud sebenarnya diundang ke sini, cuma berhalangan ya. Saya ingin tanya, salah satunya adalah yang paling mungkin di depan mata, pra-peradilan dan kemudian status tersangkanya lepas. Apakah itu mungkin? Sangat mungkin ya, sangat mungkin, karena dan apa yang terjadi? Pra-peradilan adalah haknya seorang. Kita belum mengetahui, belum ada penjelasan di hukum apakah penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, penyidik Polri, itu bisa di take over begitu saja menjadi hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kejaksaan. Apakah SPDP yang dibuat oleh penyidik Polri itu bisa dilanjutkan SPDP kejaksaan, ataukah perkara ini harus di SP3 dulu oleh Polri, kemudian buka perkara baru oleh kejaksaan? Ataukah perkara ini surat perintah dimulai penyidikannya harus 2? Nah, ini PR untuk anggota DPR, berarti waktu menyusun undang-undang dulu kurang 1 klausal pasal. Apakah praktek semacam ini tidak pernah dilakukan? Pernah. Contohnya, Polri sedang menyidik suatu perkara, waktu ditangkap nampaknya dia orang sipil, tunduk pada peradilan umum. Di tengah penyidikan ternyata dia anggota militer aktif. Maka orang ini harus diserahkan kepada penyidik polisi militer, yaitu peradilan militer. Dan pernah juga terjadi waktu KPK, belum lama itu ya, KPK nangkap kasus korupsi di suatu lembaga, ternyata yang disangka melakukan itu belum pensiun, masih tunduk pada peradilan militer, jadi dialihkan penyidikannya. Tapi kalau sesama penyidik sipil seperti Polri dan Kejaksaan belum ada. Tapi apakah itu terlarang? Larangannya tidak ada. Apakah itu bisa dibolehkan? Pasal yang mengaturnya tidak ada. Nah, jadi ini kalau ibarat hukumnya, apakah ini haram, halal, makro, atau mubah? Ya berada di situlah. Antar aja. Pak Pitra lah yang jawab. Karena Pak Pitra gini-gini kiai dia ini. Jadi begitu, saya kira ini suatu pelajaran yang baik sekali. Tapi ingat satu aja pesan kita.
betapa kita percaya kepada lembaga kejaksaan dengan reputasinya yang sudah sangat bagus. Satu, jadi jangan dipertaruhkan lembaga ini dengan menghilangkan kepercayaan ini. Yang kedua, kita berpesan juga kepada hakim, karena hakim ini dia hakim pra peradilan itu tunggal. Kalau ada pra peradilan ya, karena belum. Kalau ada pra peradilan, misalnya ada ini bukan ngancam hakim itu merdeka, bebas, tapi pesan boleh kan, Pak Petra boleh kan pesan boleh, suara hati rakyat. Kalau seandainya pra peradilan ada hakim yang mengabulkan gugatan daripada tersangka, tahu sendiri rasanya. Saya kira mungkin akan dirubung oleh netizen. Nah ini kita berharap hakim kalau seandainya ada pra peradilan, jangan coba-coba dengan mempermainkan kalimat sehingga perkara ini jadi hilang. Yang berikut, rakyat Indonesia termasuk saya sekarang ini sudah rakyat berharap semoga semangat dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan, oleh kepolisian dan KPK tidak surut gitu. Maju terus. Demikian. Pak Susno kalau bicara ini diplomatis tapi kritis. Pesannya sebenarnya jelas, cuma penyampaiannya diplomatis.